Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreas Tiono. Saat ini saya mengemban amanah sebagai Kepala Sekolah di SD Anak Saleh Kota Malang sejak tahun 2023. SD Anak Saleh adalah salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kota Malang sejak tahun 2011, yang embrionya dimulai sejak tahun 2005, dan penyelenggara kurikulum merdeka sejak tahun 2022, yang embrionya dimulai sejak tahun 2017. Sebuah perjalanan panjang untuk bisa menjadi sekolah yang bisa menerima peserta didik dengan segala kondisi dan melayani semua kebutuhan tumbuh kembang anak, baik secara spiritual, karakter, akademik, dan non-akademiknya. 4 pilar utama ini yang kemudian dikemas menjadi kurikulum merdeka berbasis panca karakter, kesalehan personal, kesalehan sosial, kesalehan kealamiahan, kesalehan kebangsaan, dan kesalehan kecendikaan sebagai acuan yang mendasari setiap pembelajaran dan kegiatan yang ada di SD Anak Saleh. Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang luas bagi peserta didik untuk mengembangkan kompetensinya dan karakter yang relevan dengan tuntutan abad 21. Salah satu pilar penting dalam kurikulum Merdeka adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. P5 dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, di mana mereka dapat mengembangkan berbagai macam kemampuan seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Salah satu inovasi yang efektif dalam implementasi P5 yang kami lakukan adalah kegiatan Fun Project berbasis R-STEAMS dan dipadukan dengan pendekatan Design Thinking, yang mana kegiatan ini sudah kami mulai sejak tahun 2021. Kegiatan Fun Project ini sangat memungkinkan peserta didik untuk belajar sambil bermain, memecahkan masalah nyata, dan menghasilkan produk yang inovatif. Pada Best Practice kali ini, saya akan menyajikan sebuah studi kasus mengenai implementasi P5 melalui kegiatan Fun Project berbasis R-STEAM dan Design Thinking pada peserta didik SD Anak Saleh. Studi kasus ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pendekatan dan diterapkan dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar, serta dampaknya terhadap perkembangan peserta didik yang menghasilkan lulusan sesuai dengan harapan dari profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. SD Anak Saleh memiliki peserta didik sejumlah 659 dengan 32 peserta didik berkebutuhan khusus, 54 pendidik, 22 guru pembimbing khusus, dan 14 guru Al-Quran yang sangat antusias dalam menyambut program pemerintah melalui pembelajaran berbasis proyek. Pendidik di Sekolah Anak Saleh ingin memanfaatkan antusiasme peserta didik untuk mengembangkan proyek P5 yang bermakna. Setelah melakukan banyak sekali observasi, mengikuti webinar dan workshop tentang penerapan P5, dan berkunjung ke sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan dan mengadakan pameran P5, maka kami melaksanakan fokus group discussion untuk berdiskusi dan bermusyawarah. Sekolah memutuskan untuk melaksanakan kegiatan P5 dengan tetap melanjutkan kegiatan Fun Project yang menerapkan pendekatan R-STEAMS dan Design Thinking dalam proyek P5. Jadi untuk tema besar dan topik kami ambil dari panduan pelaksanaan P5, sedangkan prosesnya kami laksanakan melalui kegiatan Fun Project. Tugas utama dalam studi kasus ini adalah merancang dan melaksanakan proyek P5 berbasis R-STEAM dan Design Thinking yang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 6. Para pendidik harus memahami tentang alur dan langkah-langkah dari setiap proyek supaya dapat memfasilitasi peserta didik dalam melaksanakan proyek ini. Proyek ini diharapkan dapat membantu peserta didik. Dapat membantu mempelajari konsep-konsep R-STEAM terintegrasi, melaksanakan pendekatan design thinking sistematis, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi, menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat belajar, serta menghasilkan produk yang inovatif dan bermanfaat. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru-guru memfasilitasi peserta didik melakukan beberapa langkah kegiatan. Antara lain, yang pertama adalah pemilihan tema. Pada tahap pemilihan tema ini, kami mengacu pada buku panduan P5 yang sudah disiapkan. Di sana kita tinggal memilih temanya dan juga topik dari kegiatan. Guru-guru dan peserta didik bersama-sama memilih tema proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan menarik minat peserta didik. Pada tahapan kedua, yaitu pengenalan konsep R-STEAM dan Design Thinking. Guru-guru memberikan penjelasan tentang konsep R-STEAM, yaitu Religion, Social, Technology, Engineering, Art, Mathematics, and Science. Kenapa di proyek ini harus dikaitkan dengan proyek R-STEAM? Karena nantinya proyek ini supaya benar-benar bermakna untuk anak-anak. Tidak akhirnya menjadi sebuah prakarya, tetapi sebuah proyek yang didesain khusus untuk menghasilkan sebuah produk yang inovatif. Nah, tahapan-tahapannya adalah menggunakan design thinking. Nah, design thinking ini adalah sebuah pendekatan yang berpusat pada peserta didik untuk memecahkan masalah
ketika diterapkan dalam PJBL atau Project Based Learning, pendekatan ini dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan solusi inovatif yang relevan. Dan berikut adalah langkah-langkah berpikir dari design thinking yang kami gunakan. Nah, bagaimana penerapan fun project-nya? Dari proses design thinking dan R-STEAM tadi. Maka di sini anak-anak akan melakukan 12 langkah. Langkah yang pertama adalah refleksi awal. Anak-anak diminta untuk bersama guru membuat sebuah timeline perencanaan. Kapan akan dimulainya proyek, sampai kapan akan berhasilnya proyek tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah anak-anak akan masuk pada tahapan yang pertama dari proses design thinking, yakni empathize. Pada proses empathize ini, anak-anak diminta untuk menjawab satu guiding question, yang itu akan membantu berpikir mereka. What problem do you want to solve? Masalah apa yang murid temukan? Ini harus murid sendiri yang menemukan. Bukan masalahnya guru, bukan masalahnya sekolah, tapi masalah yang benar-benar ditemukan oleh murid. Contohnya misalkan sampah di lingkungan sekolah, kamar mandi yang bau, kebersihan area kantin pasca digunakan, area parkir, atau ruangan kelas yang panas, atau mungkin saya ingin mencontohkan satu temuan anak-anak tentang rautan pensil di kelas. Nah, kemudian masuk di tahap yang selanjutnya atau di langkah yang ketiga, yaitu mereka akan menjawab sebuah guiding question, why this is important? Mengapa masalah ini penting untuk diselesaikan? Nah, di sini dari mereka menemukan masalah tadi, mereka harus menemukan juga alasannya. Contoh misalkan, sampah di lingkungan sekolah. Oh, banyak sampah berserakan. Kamar mandi yang bau, banyak anak yang tidak mau ke kamar mandi gara-gara bau. Kemudian kebersihan di area kantin, banyak sisa-sisa makanan yang ada di sana dan minuman. Kemudian area parkir yang sempit, membuat banyak anak siswa terlambat karena menunggu antrian parkir. Misalkan yang terakhir yaitu rautan pensil di kelas, hanya ada satu buah di kelas, gantian dan lama. Nah, selanjutnya anak-anak akan diminta untuk melakukan step design thinking yang kedua, yakni ideate. Mereka akan menghasilkan banyak sekali ide dengan sebuah guiding question, yakni what is your invention? Anak-anak diminta untuk menemukan satu temuan baru, bukan temuan yang sudah ada, bukan sebuah ide yang sudah ada, tetapi anak-anak benar membuat ide baru. Contohnya di sini misalkan saya ambil saja dari masalah yang paling sederhana, yaitu tentang rautan di kelas. Kenapa tadi masalah rautan ini menjadi masalah menurut mereka? Dan ternyata mereka butuh waktu lama ketika meraut. Mereka antri karena hanya ada satu dan yang terjadi sering patah. Maka salah satu anak kemudian di sana membuat sebuah ide yang menurut saya luar biasa, yaitu ingin membuat rautan otomatis. Nah, kelompok ini bersepakat untuk membuat bagaimana sebuah rautan otomatis bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di tahapan selanjutnya saat ide tadi, di langkah yang kelima, anak-anak harus bisa menjawab satu pertanyaan besar. How will your invention help? Bagaimana penemuan kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Maka di sini anak-anak menemukan atau menggali data, menggali ide bahwa dengan rautan otomatis, waktu meraut jadi lebih cepat, efektif. Kemudian tidak perlu antri lama atau menunggu karena sudah otomatis, karena sudah lebih cepat. Ini efisien. Dan yang terakhir adalah mudah digunakan dan tidak mudah patah. Artinya praktis dan aman. Di sini penemuan yang diberikan oleh atau ditemukan oleh anak-anak benar-benar mengatasi masalah tadi. Nah, di langkah selanjutnya pada saat ideate ini kita juga mengajak anak-anak bagaimana nanti mereka menyajikan idenya, bagaimana mereka akan mempresentasikan idenya. Mereka akan memanfaatkan bahan yang mudah dibuat, mendesain alat yang sederhana, kemudian aman, praktis, dan tentunya melibatkan guru dan juga orang tua pada proses pembuatannya. Nah, di langkah selanjutnya, pada langkah ideate yang selanjutnya adalah kita akan mengajak anak untuk mulai memikirkan kira-kira alat apa aja yang dibutuhkan, bahan apa aja yang ingin dipakai. Kemudian barulah mereka pada proses untuk pembuatan sebuah prototipe atau masuk di langkah yang ke-8, yakni pembuatan prototipe. Nah, supaya prototipe yang mereka buat tidak sekedar hanya menjadi sebuah prakarya, maka R-STEAM di sini sangat berguna sekali, di mana anak-anak harus bisa mengaitkan proyek yang akan mereka buat dengan R-STEAM melalui mapel religion, sosial, teknologi, engineering, art, matematik, dan sains. Nah, ini pentingnya supaya proyeknya tidak menjadi sebuah prakarya, tapi benar-benar menjadi sebuah invention atau penemuan. Dan di langkah yang selanjutnya adalah anak-anak akan mulai menyusun ide mereka, mulai membuat bahan-bahannya, mulai menentukan akan seperti apa proyek yang akan mereka buat, sampai mereka nanti menjadi sebuah satu produk inovasi yang itu nanti akan mereka lakukan sebuah langkah selanjutnya, yaitu proses pengujian. Nah, di proses pengujian ini penting karena anak-anak akan mendemonstrasikan bagaimana nantinya rautan yang otomatis mereka buat harus bisa menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Dan itu adalah tahapan atau proyeknya. Dan nanti pada akhirnya mereka akan melakukan langkah yang terakhir, yaitu launch atau implementasi. Mereka akan melaksanakan yang namanya uji publik untuk dipamerkan ke orang lain, untuk dipamerkan ke teman-temannya, dan juga akan mengundang orang tua pada saat assembly. Nah, di saat assembly ini orang tua diundang untuk hadir untuk melihat anak-anak berpresentasi atas hasil produk yang sudah mereka buat. Untuk mengevaluasi keberhasilan proyek, pendidik atau guru melakukan observasi, wawancara, menganalisis hasil kerja peserta didik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan R-STEAM dan design thinking sangat efektif dalam meningkatkan motivasi belajar, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik. Jadi, implementasi P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui Fun Project berbasis R-STEAM dan Design Thinking merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik di sekolah dasar. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, tetapi juga membantu peserta didik untuk menjadi pembelajar yang aktif, kreatif, dan inovatif. Terima kasih.